Sejak malam itu, toko parfumku tak lagi wangi, tapi berbau amis, seperti darah yang belum kering. Dan sejak aku pulang dari Gunung Kemukus, pelanggan mulai berdatangan. Tapi anehnya, aku tak pernah lihat wajah mereka. Mereka selalu datang saat jam 2 pagi. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu, sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Malik. Tapi semua orang di kampung memanggilku Gus Malik. Bukan karena aku kiai, bukan pula karena keturunan pesantren, tapi karena bapakku dulu sering mengisi pengajian keliling sebelum meninggal, dan aku sempat ikut ngaji sebentar di Jombang. Gelar gas itu nempel, meskipun sekarang aku hanya pemilik toko parfum kecil di sudut Pasar Gede, Solo. Toko parfumnya kecil, sekitar 2 kali 3 meter. Etalasenya dari kaca yang mulai buram karena usia. Di dalamnya botol-botol refill berdiri berjejer seperti prajurit. Black Vanilla, Arabian Oud, Amber Rose, Zahra Musk, tapi tak satu pun disentuh pembeli. Setiap pagi aku buka toko pukul 8 pagi dengan harapan yang sama. Hari ini semoga ada yang beli. Tapi kenyataannya, sudah 2 bulan terakhir aku hanya duduk, main HP, dan memandangi jam dinding yang tak pernah mempercepat waktu. Istriku, Lela, sudah mulai mengeluh. Uang tabungan makin menipis. Listrik nunggak. Dan lebih buruk lagi, utang modal parfum ke distributor Semarang juga belum kulunasi. Hari itu, saat angin gerah menyusup masuk lewat ventilasi yang rusak, aku menyeduh kopi sachet dan menatap toko kosong. Sunyi, sepi, terlalu sepi, sampai suara jam dinding berdetak terdengar seperti ketukan palu kematian. Tok, tok, tok. Lalu aku dengar sesuatu, suara bisikan. Kalau ingin ramai, pergi ke timur saat bulan mati. Aku terdiam. Suara itu datang entah dari mana. Bukan dari luar, bukan dari pelanggan, tapi dari dalam telingaku sendiri. Tanda-tanda kejanggalan muncul. Awalnya aku pikir itu halusinasi. Tapi keesokan harinya jam 3 pagi, aku terbangun karena bau menyengat memenuhi kamar. Bau kemenyan dicampur dengan amis yang familiar, seperti darah segar di lantai rumah potong hewan. Aku keluar dari kamar, dingin, semua lampu padam. Tapi aku melihat seseorang berdiri di depan pintu toko parfummu. Bayangannya tinggi, kepalanya tertutup selendang putih, dan di tangannya membawa botol parfumku, Amber Rose. Aku panggil, "Mas." Dia tak menoleh. Tapi pelan-pelan, tubuhnya meleleh seperti lilin. Meleleh sampai jadi genangan hitam di lantai. Saat aku menyadari itu mimpi, aku sudah duduk di depan toko dengan keringat dingin membasahi punggung. Jam menunjukkan pukul 2.00 tepat. Dan di etalase, botol Amber Rose yang kemarin masih penuh, kini tinggal setengah. Lokasi realistis. Aku tinggal di daerah Kadipiro, tak jauh dari terminal Tirtonadi. Rumah kecil warisan orang tua. Toko parfumnya di Pasar Gede, lorong belakang dekat penjual kaset bekas. Tempat itu memang sepi, tapi sejak mimpi aneh itu, aku seperti dituntun oleh sesuatu. Seseorang pernah bilang, kalau ingin jualan ramai tapi rejeki tersumbat, itu bukan soal usaha, tapi soal gaib yang menghambat. Dan malam itu, aku putuskan untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar. Hari Kamis malam Jumat, aku naik motor ke arah Gunung Kemukus, Sragen. Langit gelap tanpa bintang. Bulan menghilang malam itu malam mati, seperti yang dibisikkan suara dalam mimpiku. Gunung Kemukus sepi, tapi bukan sepi biasa. Aku bisa mendengar suara nafas. Ya, bukan angin.
tapi seperti seseorang atau sesuatu sedang mengintip dari balik pepohonan dan bernapas berat. "Gus, kau datang juga?" Aku mendongak. Seorang pria tua duduk bersila di bawah pohon trembesi. Pakaiannya putih lusuh. Wajahnya tak terlihat karena tertutup daun kering yang tertiup angin. Tapi suaranya berat dan lembab, seolah berasal dari dalam tanah. "Apa yang kau cari, Gus Malik?" "Rezeki. Dagangan saya sepi, Pak. Saya butuh bantuan." Ia tertawa. Pelan, tapi gema tawanya terpantul ke dalam batinku. "Toko parfum ya? Parfum itu wangi. Tapi kau tahu, di dunia ini, yang lebih kuat dari wangi adalah bau busuk. Bau darah, bau janin, bau manusia yang menyerah." Aku tercekat, tapi aku tak bisa bergerak. Kaki seperti tertanam di tanah. Tubuhku kaku dan mataku menatap langsung ke matanya yang kini terlihat putih seluruhnya. Tak dipelajar. "Kalau kau siap, bawa benda yang paling wangi dari tokomu. Siramkan di atas batu lapis 7 dan bisikan nama ibumu 3 kali." Aku menelan ludah. "Nama ibuku? Untuk apa nama ibu saya?" Ia hanya tersenyum, tapi mulutnya tak bergerak. Yang tersenyum adalah kulit wajahnya. Tanda awal supranatural semakin kuat. Aku pulang membawa botol Zahra Mas parfum termahal yang belum laku sejak 3 bulan. Tengah malam, aku kembali ke Kemukus, tempat yang ditunjukkan lelaki itu. Batu besar berlumut dengan 7 garis melingkar samar di permukaannya. Aku menuang parfum ke atasnya. Wangi menyeruak seperti surga. Tapi tak sampai 5 detik, wangi itu berubah. Jadi busuk, seperti bangkai tikus dicampur kapur barus. Dan saat aku bisikkan nama ibuku, "Sarni, Sarni, Sarni." Tanah di bawahku bergetar, pohon berdesir meski tak ada angin. Lalu terdengar suara, "Cek, cek." Langkah kaki. Tapi bukan kaki manusia. Suaranya seperti kuku panjang menyeret tanah basah. Aku menoleh. Di belakangku ada sosok tinggi menjulang. Kepalanya botak, tubuhnya penuh luka hitam, dan dari mulutnya menetes cairan hitam kental seperti aspal. Ia menunjuk ke arahku dan tersenyum. "Kau anak Sarni, sama seperti ayahmu dulu. Kini waktumu tiba." Aku pingsan malam itu, tapi sebelum benar-benar hilang kesadaran, suara pria tua itu kembali muncul. "Ayahmu juga kesini dulu, Gus, tapi dia tak sanggup. Kini darahmu menggantikannya. Bukan parfum yang mereka cari, tapi dirimu." Aku terbangun di dalam mobil pikap tua, tepat di dekat gerbang pasar gede. Entah siapa yang membawaku kembali dari Gunung Kemukus. Tak ada orang, tak ada suara, tapi tubuhku bau parfum dan lumpur. Tanganku menggenggam sesuatu, kecil, dingin, dan tajam. Kalung logam berbentuk segitiga dengan tulisan Arab gundul di permukaannya. Aku tidak pernah punya benda ini, dan anehnya tak bisa kulepas. Kalung itu melekat di leherku seperti kulit kedua. Sesampainya di rumah, Lela memandangku dengan bingung. "Kamu dari mana, Mas? Kok baju kamu basah tanah semua?" Aku hanya jawab singkat, "Dari luar kota." Lela tak banyak tanya, mungkin karena dia juga sudah terlalu lelah dengan beban hidup kami. Tapi sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Toko parfummu mulai ramai. Bukan 1, bukan 2, tapi bisa sampai 5 pelanggan dalam semalam. Mereka tak pernah masuk lewat pintu depan. Mereka selalu muncul tiba-tiba di depan etalase saat aku hampir menutup toko, sekitar jam 1.30 atau 2.00 pagi. Tak pernah bicara, tak pernah menawar. Mereka hanya tunjuk 1 botol parfum, bayar dengan uang tunai, dan pergi dalam diam. Aneh, tapi aku tak berani menolak. Uang mereka asli. Wangi parfumnya tetap sama. Tapi setiap kali mereka pergi, sisa aroma tubuh mereka tertinggal di udara. Aroma tanah basah. Aroma kematian. Suatu malam, aku membersihkan etalase. Kaca depannya sudah kusam, jadi ku teteskan sedikit pembersih kaca, lalu ku gosok perlahan.
Saat itu aku melihat pantulan wajah, bukan wajahku. Di balik kaca itu terlihat wajah ibuku. Bukan wajahnya seperti terakhir kali aku lihat di pemakamannya 3 tahun lalu, tapi wajahnya saat masih muda tapi pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan mulutnya menganga. Aku mundur, tersengal, tapi kaca itu kembali bening. Aku goyah. Beberapa menit kemudian, handphoneku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan hapus bayangan itu. Itu adalah pembayaran pertamamu. Jantungku berhenti sesaat. Kubalas pesan itu. Siapa kamu? Balasannya datang 1 detik kemudian. Kau tahu siapa aku? Dan kau tahu ini belum selesai. Kau belum menyerahkan yang dijanjikan. Hari itu aku tak buka toko. Aku pergi ke terminal Tirtonadi dan mencari informasi soal ayahku. Dulu, almarhum memang dikenal dermawan, tapi ada gosip gelap yang sering kuanggap fitnah, bahwa ayah pernah pergi ke Gunung Kemukus dan pulang dengan sakit aneh sebelum wafat. Aku mendatangi Pak Diro, mantan teman bapak, yang kini tinggal di belakang Masjid Tegal Sari. Gus, jangan main-main sama tempat itu, kata Pak Diro sambil menatapku dalam. Bapakmu dulu juga begitu. Awalnya karena tanah warisan sengketa, mau cari jalan pintas. Aku menunduk. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kamu anaknya, pasti kamu diburu juga. Itu darah pesugihan. Kalau ayahmu gagal melunasi, maka anaknya yang jadi pelunas. Aku terpaku. Tubuhku dingin. Ada satu cara lepas dari itu, lanjut Pak Diro. Kamu harus kembali ke Kemukus saat malam Jumat Kliwon dan... Tiba-tiba lampu rumah padam. Brak! Jendela pecah. Seekor burung gagak besar menabrak kaca dan mati di lantai. Darahnya memercik sampai ke sandal Pak Diro. Kami saling pandang. Tapi dari tubuh burung itu, muncul kertas kecil yang melilit kakinya. Kertas itu berisi tulisan tangan. Jangan mencari jawaban. Kamu adalah jawabannya. Malam itu aku kembali ke toko, gemetar. Lela tidur di kamar, dan aku duduk sendiri menatap etalase. Tiba-tiba, jam dinding berhenti. Pukul 2.00 tepat. Pintu toko terbuka perlahan, meski terkunci. Dan seorang wanita masuk. Berbaju putih panjang, rambutnya menutup wajah, dan langkahnya seperti mengambang. Tangannya terulur ke arah botol Amber Rose. Aku berdiri. Mbak, ini sudah tutup. Dia tak menjawab. Tangannya menyentuh botol, dan seketika seluruh toko bergetar. Rak parfum roboh, kaca retak, aroma busuk menyebar. Dan suara itu kembali. Ibumu dulu menyerahkan janinnya, tapi ia kabur. Maka, sekarang giliranmu menyerahkan anakmu. Mataku membelalak. Anak, Lela, sedang hamil Malik. Suara itu dari tubuh wanita itu. Tapi itu bukan suara wanita. Itu suara laki-laki tua dari Gunung Kemukus. Dan perlahan, wajah wanita itu berubah. Rambutnya rontok. Wajahnya retak seperti tanah kering. Dan di baliknya muncul wajah pria tua itu. Leluhurmu gagal, kini kau harus lunasi hutang darah itu. Tubuhku tak bisa digerakkan. Dan di belakangku, suara Lela mulai terdengar dari kamar. Mas, perutku sakit. Darah keluar banyak. Aku berlari ke dalam kamar. Tapi kamar itu kosong. Kasur berlumuran darah. Dan dinding kamar penuh coretan tangan anak kecil. Apa yang terjadi pada Lela dan kandungannya? Siapa sebenarnya sosok tua dari Gunung Kemukus? Dan apakah benar Gus Malik hanya ditagih atas dosa leluhurnya? Malam itu, kamar kami bukan lagi kamar, tapi seperti ruang antara dua dunia. Dindingnya masih sama, kasurnya masih sama, tapi suasananya tidak. Tidak ada suara Lela. Tidak ada tangisan. Tidak ada detak jam. Hanya diam yang mencekam dan bau besi, seperti darah yang mengering bercampur tanah. Aku melangkah pelan, menahan napas mendekati kasur. Di atasnya darah tergenang, tapi tidak ada tubuh Lela. Tidak ada jejak pertarungan. Hanya satu hal yang aneh. Selimut itu menggembung.
seperti ada sesuatu di bawahnya. Tanganku bergetar. Aku ulurkan perlahan. Tarik ujung selimut itu. Blar! Seekor ular besar berwarna hitam melompat keluar, tubuhnya basah dan berdarah, dan di matanya ada wajah bayi menangis. Aku jatuh terduduk, membanting tubuh ke belakang. Ular itu hilang dalam sekejap, tapi dinding kamar berubah jadi tembok batu penuh ukiran nama-nama kuno. Sarni, Marni, Sutrini, Malik. Dan satu nama terakhir, Lela. Aku tak sempat berpikir. Aku keluar rumah, naik motor, dan tancap gas ke arah Gunung Kemukus. Di pinggir jalan, pohon-pohon berdesir meski angin tak bertiup. Langit gelap, bulan tersembunyi. Tapi aku merasa dilihat dari segala arah. Setiap kelokan jalan seperti menutup di belakangku. Setiap bayangan lampu seperti mengejarku. Aku hampir tak sadar sudah sampai di puncak Gunung Kemukus saat motor mogok sendiri. Mesinnya mati, padahal bensin penuh. Aku turun, berjalan kaki, menuruni jalur sempit menuju sumur tua tempat pria tua itu pernah muncul. Langkah kakiku menginjak genangan air kotor. Dingin seperti es, meski malam itu panas. Lalu dari balik kabut, aku melihat Lela. Ia berdiri, dengan tubuh menggigil, perutnya berdarah dan matanya kosong. Mas, kita salah langkah. Aku sudah kasih janin kita, tapi mereka minta darahmu juga. Aku berlari mendekat. Tapi tubuh Lela menjadi transparan, seperti asap, dan hancur perlahan di depanku. Yang tersisa hanya tangan kecil bayi, menggenggam udara, lalu terjatuh ke tanah. Saat kuambil tangan itu, bukan tangan manusia. Itu tangan kerangka. Tiba-tiba tanah di bawahku retak. Tanganku terhisap, tubuhku terseret masuk dalam liang gelap yang menelan seperti pusaran. Aku terbangun di ruang bawah tanah, berbentuk bundar. Dindingnya penuh tengkorak manusia dan parfum-parfum tua tergantung dari langit-langit. Satu-satunya penerangan adalah lilin merah di tengah ruangan, dan seorang wanita tua duduk bersila, matanya buta, tapi bisa menatapku. Akhirnya kau sampai, anak Sarni. Kau pikir hanya laki-laki yang berutang pada pesugihan? Ibumu dulu kabur saat mengandungmu, tapi benihnya tetap milik kami. Aku terdiam, tubuhku berat, tak bisa berdiri. Wanita itu melanjutkan. Setiap anak yang dilahirkan dari rahim yang gagal memenuhi ritual akan dikejar oleh Gunung Kemukus, dan kini waktunya lunas. Ia bangkit. Di belakangnya muncul barisan wanita-wanita tanpa wajah, berpakaian seperti pengantin Jawa, membawa parfum botol kaca yang berisi cairan hitam kental. Parfum itu bukan wangi biasa, itu darah. Dari janin-janin gagal pesugihan. Mereka melingkariku. Suara tangisan bayi terdengar dari segala arah. Aku ingin teriak, tapi suara tercekat. Lalu, salah satu dari mereka memecahkan botol di depan wajahku. Cairan hitam itu menyebar ke udara, dan tiba-tiba aku melihat semua dosa yang disembunyikan keluargaku. Ayahku pernah memperkosa gadis muda saat ritual. Ibuku pernah membunuh saudara kandungnya demi menunda tumbal. Aku, anak dari darah gelap. Maukah kau lunasi? Maukah kau lanjutkan warisan ini? Kalau tidak, kau akan dilenyapkan. Aku menutup mata. Tapi dari balik kegelapan, ada suara lembut. Mas, pilihlah jalanmu. Jangan turunkan dosa ini pada anak kita. Itu suara Lela, tapi lebih lembut seperti datang dari rahim. Aku buka mata. Di depanku ada cermin besar, dan di dalamnya aku melihat diriku memakai baju putih ritual, berdiri di altar, dan tubuhku diselimuti asap hitam. Dan di pundakku, bayi kecil sedang tertidur, tapi wajahku sendiri. Tiba-tiba aku terbangun di toko parfum. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Rak-rak parfum kembali berdiri. Semua tampak normal. Lela muncul dari dapur, tersenyum seperti biasa. Mas, kamu mimpi ya? Tadi malam mengigau, ngomongin Gunung Kemukus segala. Aku ingin menjawab,
tapi suaraku tak keluar. Aku melangkah ke etalase, melihat kaca, dan di sana refleksiku bukan lagi wajahku. Itu wajah bayi dengan mata hitam sepenuhnya. Aku mundur, lalu terdengar suara lonceng toko. Seorang pelanggan masuk, berdiri, tersenyum. Tapi wajahnya tak punya mata dan tak punya mulut. Dia meletakkan uang di meja. Amber Rose, botol paling mahal. Darah terakhir dari garis pesugihan. Aku tak bisa menolak. Tanganku bergerak sendiri. Dan di luar toko, Gunung Kemukus terlihat dari jendela. Padahal itu ratusan kilometer jauhnya. Apakah semua ini mimpi? Apakah Gus Malik telah benar-benar jadi pewaris pesugihan? Dan siapa bayi yang wajahnya selalu muncul di kaca? Pagi itu, matahari bersinar terang. Tapi anehnya, aku merasa dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi, seperti biasa. Tapi ketika aku buka toko, suasananya persis seperti kemarin pagi. Pembeli pertama, laki-laki dengan topi abu-abu. Pembeli kedua, ibu-ibu dengan keranjang rotan. Pembeli ketiga, tak punya wajah. Aku mulai menyadari sesuatu. Waktu berulang, hari ini bukan hari baru. Hari ini adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Dan setiap kali aku menjual parfum, terutama botol Amber Rose, satu bagian tubuhku terasa kebas. Hari pertama, ujung jari. Hari kedua, kaki kiri. Hari ketiga, lidahku kaku. Kini, hari ketujuh, dan jantungku berdebar tidak sinkron. Seolah-olah tubuhku sedang diambil perlahan, bagian demi bagian. Lela tahu sesuatu. Ia tak pernah bertanya soal kemarin malam. Tak pernah mempertanyakan perubahan diriku. Sampai malam itu, ia masuk ke toko setelah jam tutup dan duduk di lantai. Wajahnya murung. "Mas, aku juga mimpi soal Gunung Kemukus. Tapi mimpiku beda. Aku lihat perempuan tua yang wajahnya seperti bayangan aku sendiri. Dia bilang, aku bukan istrimu sebenarnya." Aku menatapnya, terdiam. Dia bilang, aku adalah tumbal gagal yang tidak bisa dilahirkan, tapi kemudian ditukar jadi istri dalam ritualmu. Nafasku tercekat. Kamu sadar, Mas? Kita nggak pernah foto nikah. Kita nggak punya akta. Kita nggak punya tetangga yang ingat kapan kita menikah. Karena aku nggak pernah ada. Aku hanya bayangan dari ritual yang belum selesai. Darahku membeku. Mulutku kering. Lela menatapku tajam dan air matanya mengalir darah. Dan anak kita, dia bukan anak kita. Dia adalah benih yang ditagih. Kau yang menanam, tapi mereka yang menunggu panen. Aku tak bisa tidur malam itu. Aku kembali ke Gunung Kemukus untuk terakhir kalinya. Tak ada manusia di sana, tapi kabut tebal menyambutku, seperti tangan dingin yang menempel di kulit. Aku menuju sumur tua. Di sana, pria tua itu menunggu. Kini ia tak sendiri. Di sekelilingnya berdiri puluhan anak-anak kecil, tubuhnya kotor berlumpur, dan wajah mereka semua adalah wajahku. Lihatlah Gus Malik, ini semua adalah kemungkinanmu yang gagal lahir. Kau bukan satu-satunya Malik. Kau hanyalah versi terakhir dari ribuan Malik yang mencoba kabur dari perjanjian. Tubuhku limbung. Kau bisa keluar dari lingkaran ini, tapi hanya dengan satu syarat. Kau harus menjadi mereka. Tiba-tiba, tubuhku ditarik ke tengah lingkaran. Aku melihat bayangan ayahku, ibuku. Semua tersenyum, tapi senyum mereka aneh, seperti topeng yang dipaksakan. Tanganku diikat. Botol parfum Amber Rose diletakkan di depanku. Minumlah, biarkan dirimu larut dalam aroma darah warisan. Setelah itu, kau akan tenang. Kau akan diam. Aku menolak. Aku berteriak. Tapi tidak ada suara. Hanya detakan jantung yang melambat. Aku terbangun lagi di toko. Jam masih 8 pagi. Tapi kali ini, kaca etalase retak 1000. Dan di balik retakan itu, terlihat bayangan seseorang duduk di kursi kayu toko dengan wajahku. Dia tersenyum,
mengangguk. Dan di meja sudah ada daftar nama pelanggan hari itu. Sarni, Malik, Lela. Kau masih dengar cerita ini? Masih menonton video ini? Masih penasaran kenapa parfum itu begitu wangi? Mungkin karena kamu juga sudah dalam daftar kami. Mungkin kamu juga sedang duduk di dalam toko itu sekarang. Atau mungkin kau adalah Malik selanjutnya. Cek kaca di sebelahmu. Apa bayanganmu masih utuh?